Muhammad SAW itu sudah pasti benarnya, dan itu adalah kebenaran yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis sahih diriwayatkan oleh banyak imam, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, juga Ibnu Hibban, rahimakumullah alaihi. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pasal Al-Hikam yang ke-50. Al-ajabu kullul ajab. Qala Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Keajaiban yang paling ajaib. Man yukhrabu mimman la yantika kallahu anhu. Mereka yang lari dari sesuatu yang tidak mereka bisa lepaskan dari dirinya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Tetapi yang dicari sesuatu yang tidak mungkin setiasa menamanainya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur fa innaha la ta'mal absar. Kalau itu terjadi, maka yang buta adalah mata hatinya, bukan buta di mata yang ada di kepala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh bin Athaillah seakan-akan sedang melihat kumpulan manusia. Katakanlah kalau Anda sedang berada di atas jembatan penyeberangan, atau Anda berada di atas satu gedung yang tinggi, lalu melihat orang-orang yang lalu lalang di jembatan penyeberangan, atau Anda sedang duduk-duduk di tengah pasar dan Anda melihat beragam aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia. Tentu dengan aktivitas yang teramat beragam. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang duduk-duduk, ada yang sedang makan, ada yang sedang berjalan, dan lain sebagainya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qaillah menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap gerak, setiap perilaku, setiap diam dan bergeraknya makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam qada dan qadarnya, ada dalam kekuasaannya, ada dalam pengaturannya. Maka kesadaran ini mesti terus-menerus melekat dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita, dalam jiwa kita, dalam setiap detik aktivitas yang kita lakukan. Bahwa ada pengaturan Allah, ada kuasa Allah, ada kehendak Allah, ada izin Allah, ada amrullah atas segala sesuatu. Dan pada saat itu kita berada di dalamnya. Nah, seringkali kumpulan manusia tadi tidak dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan betul-betul menyelami bahwa dirinya dan orang-orang sekelilingnya serta makhluk di sekelilingnya itu ada dalam penguasaan, pengaturan Allah Jalla wa'ala. Jadi ada dalam pengaturan Allah Jalla wa'ala, Rabbul Izzati.
Sehingga ketika mereka tidak menyadari ada dalam kuasa Allah, ada dalam ketetapan Allah, ada dalam pengaturan Allah, ada dalam kehendak Allah, sehingga mereka lepas kendali melampaui batas. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu mesti terjadi sesuai dengan harapannya. Atau mereka akhirnya melampaui batas untuk tidak mengindahkan tidak hanya aturan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga aturan di antara mereka. Misalkan ada aturan dalam rumah tangga, ada aturan dalam satu rumah, ada aturan dalam satu komunitas, ada norma-norma sosial, ada aturan dalam bernegara. Mereka yang tidak memiliki kesadaran ini dengan mudah dan tidak menyadarinya, mereka akan melabrak itu semua, akan mengangkangi itu semua, akan mengabaikan itu semua, tidak akan menjadi pertimbangan, tidak akan menjadi perhatian. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka tidak pernah menjadikan itu menjadi fokus dari aktivitas yang dilakukan. Sehingga yang terjadi, setiap manusia mencari sesuatu yang mereka anggap paling penting, paling utama dalam batas pengetahuan mereka. Namun yang terjadi, tetap apa yang Allah tetapkanlah yang akan terjadi. Yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi. Yang Allah putuskan, itulah yang terjadi. Yang Allah izinkan, itulah yang terjadi. Sehingga Syekh Ibn Athaillah memberikan gambaran, ini hal yang sangat ajaib, ada orang yang lari dari sesuatu yang tidak mungkin dia melepaskan diri daripadanya. Tetapi ia merasa seolah-olah mampu dengan sebebas-bebasnya melakukan aktivitas apapun. Inilah tanda kebutaan dalam kolbu. Maka misalkan sekarang ada kontestasi pemilu presiden, pemilu anggota legislatif. Ya, setiap orang melakukan segala macam upaya, mengerahkan semua sumber dayanya untuk terpilih, untuk menang, berkontestasi dengan ratusan anggota legislatif yang lain di satu daerah pemilihan. Atau dalam pemilihan presiden, mengalahkan dua yang lainnya. Setiap pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan menginginkan kemenangan itu. Nah, orang yang tidak dalam kesadaran ilahiyah bahwa semua ditetapkan Allah, diatur Allah, dikehendaki Allah, diizinkan Allah, boleh jadi ia akan menjemput kemenangan itu, mengupayakan kemenangan itu dengan cara-cara yang melampaui batas. Dengan kecurangan-kecurangan, dengan sogokan-sogokan, dengan apapun saja yang mereka anggap mampu memenangkan mereka. Itu yang terjadi. Tetapi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa hidup ini bukan kalah dan menang. Hidup ini bukan agar supaya apa yang saya inginkan, yang saya harapkan harus terjadi. Bagi orang beriman, hidup ini adalah bagaimana dalam setiap pengambilan keputusan dari hal yang kecil sampai besar itu selalu berorientasi kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Sehingga yang terjadi, mereka yang melakukan hal-hal yang melampaui batas ini akan mengalami
kehampaan hidup, akan mengalami kebingungan, akan mengalami kesedihan, akan mengalami depresi, akan mengalami delusi dan lain sebagainya, akan mengalami trauma. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada sesuatu yang pasti akan punah, pasti akan hilang, pasti akan selesai. Maka ketika salah satu ketika Pak Anies Baswedan menyebutkan satu surat di surat Al-Mulk dalam debat capres terakhir, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah lah yang pemilik semua kerajaan, malikal mulki. Allah yang memberikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendaki. Dia mengangkat kepada memuliakan dengan kekuasaan itu siapa yang dikehendaki, atau juga menjadi jalan kehinaan bagi mereka yang diberikan kuasa. Jadi kekuasaan itu boleh jadi akan dimenangkan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang curang, sebagai jalan yang disediakan bagi mereka untuk menempuh kehinaan dalam kehidupannya. Dan sudah banyak contohnya dalam Al-Quran, tentu contohnya adalah Fir'aun alaihissalam, dan juga begitu banyak contoh yang lain. Lenin, Hitler, Kaisar Tsar, Genghis Khan, dan lain sebagainya. Mereka mengalami satu fase yang menurut mereka kejayaan, dan akhirnya tersungkur, terhinakan di akhir kekuasaannya. Allah yang mengangkat, dan berarti belum tentu kemenangan yang dianggap oleh kemenangan bagi orang itu dan pendukungnya itu menjadikan orang itu mulia, belum tentu. Sama seperti kaya belum menunjukkan bahwa orang itu mulia. Ya, dia sudah menjadi kaya, tapi proses menjadi kayanya dilihat dengan cara yang disukai Allah atau tidak. Dan ketika dia kaya menjadi sesuatu yang disukai Allah, halal, itu pun tidak lepas dari hisab. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Harta yang halal saja dihisab, apalagi harta yang haram. Kekuasaan yang ditempuh dengan jalan baik saja dihisab, apalagi kekuasaan yang didapatkan dengan cara yang culas, cara yang curang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini buta mata hatinya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka buta? Karena memang orientasi hidupnya itu bukan kepada tuntunan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La tarhalu min kaunin ila kaun. Jangan engkau berjalan dari sesuatu yang dari alam ke alam yang lain, dari sesuatu yang Allah ciptakan. Karena kalau engkau mencari sesuatu yang Allah ciptakan, diri kita saja adalah ciptaan. Maka yang terjadi fatakuna kahimarir raha yasiru. Maka seseorang itu akan seperti keledai yang berputar di tempat yang itu saja. Al-makanul ladzi irtahala ilaihi wa ila. Sedangkan walakin irhala min aqwani ilal muqawin. Tetapi bagi mereka yang berjalan dari ciptaan-ciptaan itu lalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, wa ila rabbikal muntaha. Maka sesungguhnya Allah lah puncak segalanya, akhir dari segalanya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam kalimat menyebutkan man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir. Diksi iman dan orientasi kepada hari akhir itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hari akhir tentu kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ketika mereka melakukan sebelum melakukan perbuatan mereka sudah berniat lillah billah fillah wa illa rabbika muntaha. Maka sahabat semua, selama orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terganggu dengan ciptaan-ciptaan. Jangan sibuk dengan makhluk-makhluk, apalagi bergantung dengan makhluk. Tetapkanlah niat kepada Allah dalam setiap aktivitas, dari yang kecil sampai yang besar. Karena ada orang yang berputar-putar untuk mengejar syahwat atau sekedar menambah ilmunya, atau takjub dengan ilmu, atau kuasai hawa nafsunya, atau terpukau dengan pencapaian-pencapaian kinerjanya, batannya, atau setiap kehendak dirinya tercapai, berputar-putar tetapi tidak pernah makin takharru sujada wa bukiyah, makin merendah, makin sujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Akademi Hijrah semua, maka di dalam kurikulum Akademi Hijrah, hadis terkait dengan niat inilah yang mesti terus-menerus dihafal. Hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha aw yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, fafham qaula alaihi salatu wassalam, pahamilah hadis ini, wa ta'amal hadal amr, dan berinteraksilah dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, in kunta da fahmin, kalau betul-betul engkau orang yang memahaminya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan proses hijrah terus-menerus kita ini dari dunia ilal akhirah, dari akhirat sampai ke negeri keabadian, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk mendapatkannya atau wanita untuk mengawininya, maka hijrah terhenti pada tujuan hijrahnya itu. Pahamilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan perhatikanlah persoalannya jika kamu memahaminya. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dan insya Allah istiqomah dengan niat lillah billah billah kita sambil akhir hayat kita. Maka sahabat semua, aktivitas yang kita lakukan pastilah aktivitas yang membuat kita pada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat hari, siang dan malam, sahabat semua, Bang Erik, juga Mbak Ruli, Mbak Astri, Mbak Rifko, Bang Fikri, Tedian, Kang Munajat, semua yang hadir di sini, kita sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa yang pertama, jangan sampai tujuan kehidupan kita berhenti kepada alam ini, kepada ciptaan-ciptaan. Lalu abai untuk berlari kepada syafaat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
abai untuk senantiasa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk mengikhlaskan setiap aktivitas kita hanya kepada Allah dan juga kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita semua, selamat Hari Raya Jumat, selamat menikmati jamuan bulan haram, bulan yang mulia agung, bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan ada tadi ya forum buat kajian love language dan ya kajian Waitu Sakinah. Jadi program Sakinah ada love language, juga ada program kajian laki, juga insya Allah di awal di Maret nanti sebelum Ramadan ada Akademi Hijrah offline ya, insya Allah di Jakarta Selatan, Pancoran. Terima kasih. Jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Insya Allah mengingatkan kita kembali tujuan hidup kita. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada waktu sedikit sebelum kita tutup kajian hari ini. Nanti insya Allah untuk yang beberapa kajian yang sudah saya sampaikan di awal akan diposting kembali oleh admin di grup WA ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah ada di layar ya untuk jadwal terdekat yaitu love language dan silakan Bang Erik. Gimana Bang Erik? Bang Erik nih kerja apa Bang Erik? Oh, ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja di ini di pabrik. Oh, pabrik ya? Iya. Siap. Iya. Ini Tad, ingin izin bertanya mengenai tujuan tadi ya. Kan udah semakin dekat nih saya ke arah pernikahan. Ke ide apa? Tanggal 5 Maret rencananya itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Doanya Ustaz dari semua teman-teman. Ya, mau kemana nih? Ini nikah sama orang mana? Orang Kebumen Tad. Kebumen. Jalan-jalan. Jalan-jalan jauh. Saya dari Bandung kan. Iya. Jawa Tengah ya, Kebumen ya? Iya, Kebumen. Ini salah. Nah, ini kan pengen ini gitu. Jadi sebelum akad itu pengen mempersiapkan tentang tujuan gitu ya. Tujuan gitu. Terus dari segi target-target gitu. Kira-kira ada masukan nggak Tad untuk menetapkan hal itu gitu supaya ya rumah tangga semakin mendekat dalam ridho Allah gitu. Baik. Alhamdulillah Bang Erik. Barakallahu fikum. Kebumen itu ada, yang Kebumen itu Bang Arif nih. Kita ada Gitu. pengelola rumah Quran Syafaat di Depok itu orang Kebumen itu. Oh, Masya Allah. Arif Laksono. Kebumen. Ya, bisa kenalan nih nanti dengan istri Bang Erik ya, insya Allah calon istrinya. Iya. Jadi Bang Erik, yang pertama yang pasti ini aspek teknis dulu ya, aspek teknis. Jangan berkonflik ribut terkait dengan masalah rezeki. Jadi sama istri sama suami itu jangan mengkhawatirkan rezeki. Itu ditegaskan berulang kali dalam beberapa ayat Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang
melata, yang berjalan di muka bumi ini ada rezekinya. Jangan. Ketika belum menikah, wa enkihul ayam minkum wasolehina min ibadikum, maka nikahkanlah orang-orang sendirian di antara kalian, orang-orang soleh, orang beriman. Yakunu fuqara, kalau mereka dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Kemiskinan yang ekstrim itu sederhananya penghasilannya katakanlah 500.000 sebulan, itu kemiskinan yang ekstrim. Yakunu fuqara yughnihumullah min fadlikum. Kalau ia fakir, miskin ekstrim, maka Allah akan kayakan dia. Yang ketiga, juga Allah menyampaikan kepada para ayah, para bunda, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki buat anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, bukan kalian yang memberikan rezeki. Jadi Bang Erik, jangan khawatir terkait dengan ujian dalam hal rezeki yang datang dari sisi Allah, tapi jadilah orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, orang betul-betul menjaga hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, dan juga hak-hak pasangan. Jadi orang yang giat, jadi orang yang rajin, jadi orang yang terus beraktivitas. Niscaya rezeki itu akan Allah bukakan. Yang kedua juga jangan ribut masalah terkait dengan hubungan seksualitas suami dan istri. Ini bisa juga menjadi masalah yang kadang tidak diungkapkan oleh banyak pasangan. Jangan itu menjadi alasan untuk akhirnya bersitegang, konflik, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saling watasa'aluna bihi wal arham. Saya mengatakan, kenapa kita menikah watasa'aluna bihi wal arham? Maka seringlah saling ngobrol, saling bertanya. Jadi intensifkan obrolan-obrolan. Jadi Bang Erik di rumah jangan jadi ayah yang bisu ya. Jadilah seorang suami yang mengajak ngobrol istrinya, padahal hal yang remeh-remeh, sederhana, ngobrol saja. Watasa'aluna bihi wal arham. Dari obrolan, dari komunikasi itu mudah-mudahan timbul rasa kasih sayang, dan itu muncul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol karena kita punya banyak kekurangan, kelemahan, juga punya kelebihan, fadilah-fadilah, kekuatan. Obrolin saja sehingga bisa saling menutupi kekurangan kelemahan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu, istrimu itu seperti pakaian yang juga suami menjadi pakaian, jadi saling menutupi satu sama lain. Nah itu dua hal yang berapa hal tuh ya, 1, 2, 3, 4 mungkin ya yang saya tekan kepada Bang Erik. Itu dan nah, aktivitas yang utama tentu aktivitas Bang Erik menikah makin kuat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah sejatinya tugas dan misi visi kita dalam kehidupan dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bincang lebih lanjut, lebih lama, nah kita ngebandrek ya di Bandung atau makan telur apa tuh di Betawi itu, kerak telur di Jakarta. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir.
Jazakallah khairan kasiran Tad. Jasa- baik, karena sudah jam 9 lewat, mungkin kita tutup saja untuk kajian hari ini ya. Silakan, silakan. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silakan untuk membuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu kajian hari ini. Jangan lupa dengan beberapa kajian yang akan datang dalam waktu dekat, khususnya untuk kajian laki. Insya Allah itu wajib ya, rekomendasi sekali untuk hadir. Kita tutup dulu bersama-sama dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.